Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali saya Lulul Jana kembali menyapa Anda dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, Cirebon Mengaji hadir kembali untuk Anda menemani sore hari pemirsa menjelang waktu berbuka puasa ini dengan mengajak Anda tentunya ya dengan membudayakan kembali Maghrib Mengaji, apalagi di waktu-waktu ngabuburit kayak gini ya, dibanding jalan-jalan atau juga bermacet-macet ria di jalan, mendingan nonton RCTV, nonton Cirebon Mengaji, karena kita akan hadirkan tema-tema yang penting dan juga menarik seputar bulan suci Ramadan ini pemirsa. Tentu saya juga tidak sendiri di sini pemirsa, sudah bersama kami Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ketua Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya? Ketemu lagi ya? Ketemu lagi, alhamdulillah. Semakin sehat dan semakin semangat. Semakin sehat semangat ya di pertengahan puasa ini ya. Ya. Tetap semangat. Semangat. Harus tetap semangat ya. Semoga semangatnya nular ke pemirsa RCTV ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah, dan juga teman-teman santri di sini pemirsa. Pak Yai, kita akan membawakan tema tentang apa nih? Mau bahas tentang apa? Tentang hikmah puasa, menahan diri dan meningkatkan ketakwaan. Oke, lalu Quran surat apa yang akan kita bacakan hari ini? Kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 187 insyaallah. Oke, baik pemirsa RCTV, silahkan dipersiapkan Al-Qur'annya, dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 dan kita akan baca bersama-sama. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghuna kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus syiyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu.
Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 terdapat banyak hukum bacaan gunnah. Salah satunya pada lafaz hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Gunnah adalah dengung, atau hukum bacaan gunnah adalah ketika ada nun atau mim yang bertasydid, lalu nun dan mim tersebut dibaca gunnah atau dengung, seperti dijelaskan dalam bait Nadhom Hidayatus Sibyan yang berbunyi wa gunnatun marjahu abada fil mimi wa nuni idza mashuddida. Pada lafaz hunna dan lahunna terdapat nun yang bertasydid, maka hukum bacaannya yaitu dengung. Hunna dan lahunna. Ayo kita baca bareng-bareng. Hunna dan lahunna. Masya Allah, Shadaqallahul Azim. Ya pemirsa, telah kita dengarkan dan juga baca bersama Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dan ada tambahan Pak Yai ya, ada penjelasan tajwid dari teman-teman santri. Masya Allah sekali. Baik, silahkan Pak Yai untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi sudah dijelaskan, sudah jelas ya. Barangkali saya akan memberikan contoh yang mimnya sebenarnya juga terdapat di dalam ayat tersebut, yaitu seperti lafaz summa, atimmu. Nah, ini juga merupakan bacaan gunnah, di mana ada mim bertasydid dan ketika kita membaca dibaca dengan berdengung. Summa, atimmu. Coba mari dibaca bareng-bareng ya. Summa, atimmu. Ini adalah juga merupakan contoh bacaan gunnah. Ya. Dan kita banyak menemukan dalam Al-Quran bacaan-bacaan gunnah seperti ini. Betul ya. Jadi kalau sudah tahu tajwidnya atau hukumnya ya harus dipraktekkan langsung ya Pak Yai ya. Begitu teman-teman atau pemirsa RCTV, jadi sambil nonton Cirebon Mengaji sambil praktek tajwid juga ya pemirsa ya di kesempatan sore hari ini sambil tunggu buka puasa. Tapi tajwid itu memang hukumnya sangat banyak sekali ya Pak Yai ya. Tidak hanya gunnah ya. Nah, untuk itu biar tahu lebih lanjut lagi tajwid, hukum tajwid apa lagi dan apa aja di dalam Al-Quran tersebut, harus tetap nonton Cirebon Mengaji bersama Basnas Kabupaten Cirebon ya. Sayang sekali kita harus jeda terlebih dulu Pak Yai ya. Pemirsa, untuk penjelasan lebih lanjut seputar tema kita hari ini, hikmah puasa menahan diri dan juga meningkatkan takwa, akan kami hadirkan usai pariwara berikut. Tetap bersama kami di Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Baik, terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Dalam kesempatan kali ini kami bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ketua Basnas Kabupaten Cirebon. Pak Yai, alhamdulillah di segmen sebelumnya sudah kita dengar dan juga baca bersama Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini ya, sudah dijelaskan atau dibacakan juga tadi makna ya, atau arti dari Quran Surat Al-Baqarah tersebut. Kita ingin dengar nih Pak Yai penjelasan lebih dalam dan lanjut lagi dari Pak Yai, monggo silahkan. Terima kasih para pemirsa RCTV yang lengkap adanya. Tadi sudah dibacakan Surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Secara garis besar bahwa ayat itu menjelaskan tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dalam puasa. Dan dilarang adalah menggauli istri, kemudian kita juga dilarang untuk makan dan minum.
Nah, salah satu tujuannya adalah seperti yang dijelaskan di dalam surat itu juga pada akhir ayatnya itu adalah la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kenapa di dalam puasa itu kita diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu yang di hari-hari yang lain kita boleh melakukannya, bahkan merupakan sesuatu yang sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, kelezatan, itu makan, minum, pergaulan suami istri. Di bulan puasa ini kita dilarang untuk melakukannya, terutama di siang hari, agar supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa lebih belajar untuk berdisiplin dan bersabar. Dan berdisiplin dan bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kunci untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kunci untuk menjadi orang takwa adalah disiplin dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita tahu sebelumnya itu kalau nggak salah ayat 185 ya, berarti dua ayat sebelum itu, di mana di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwa diwajibkan kepada kalian semua adalah berpuasa. Di situ juga disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kewajiban berpuasa adalah merupakan perantara dari level iman untuk naik ke level selanjutnya, yaitu bertakwa. Kalau iman, barangkali kita semua sebagai seorang muslim sudah beriman akan adanya Allah, beriman akan adanya malaikat Allah dan seluruh rukun-rukun Islam, sampai beriman akan hari akhir. Tapi bagaimana agar level iman itu bisa meningkat ke takwa? Melalui puasalah kita dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Tadi pertama puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari menuruti hawa nafsu kita. Kita tidak membiarkan hawa nafsu kita menguasai kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah takwa juga di sini ada level-levelnya dalam puasa itu. Jadi level yang lebih baik itu bahkan kita dianjurkan untuk menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan. Tapi harus tetap menahan tetap menahan diri. Ya, misalnya tentunya kita seperti mendengarkan musik di siang hari misalnya, boleh-boleh saja. Tapi akan lebih baik mendengarkan musiknya mungkin dikurangi. Untuk diisi dengan membaca Al-Quran, untuk diisi dengan berzikir, untuk diisi dengan menjalankan sholat-sholat sunnah. Kita mungkin boleh chat atau menikmati media sosial, boleh-boleh saja sepanjang itu tidak merusak ya. Yang ditonton adalah sesuatu yang baik, boleh-boleh saja. Tapi selama puasa ini kegiatan-kegiatan seperti itu sudah selayaknya untuk dikurangi. Ini level puasa yang lebih tinggi. Tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, akan tapi juga meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan sebenarnya, tapi demi untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Itu adalah juga merupakan level dalam rangka kita menuju ke arah takwa tadi. Ya, kita bisa menahan diri dari hawa nafsu kita, kemudian kita juga melangkah lebih lanjut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang baik dan meninggalkan meskipun itu halal tapi tidak ada perlunya. Dan yang ketiga, ini juga merupakan salah satu kunci kenapa bisa puasa mengantarkan kepada ketakwaan, karena dengan puasa kita melatih diri kita untuk lebih peduli. Kita dengan puasa merasakan rasa lapar, merasakan rasa haus. Dengan merasakan rasa lapar dan haus, ya diharapkan kita juga bisa empati terhadap orang-orang yang selama ini lapar. Ya, lapar karena tidak mampu, lapar karena memang tidak bisa membeli makanan, tidak ada ketersediaan makanan di sana. Kalau kita kan memang sengaja meninggalkan makan karena memang itu kewajiban kita. Jadi dengan kita lapar, kita haus, maka menanamkan kepedulian, menanamkan sifat kasih sayang dan empati terhadap
saudara-saudara kita yang kurang mampu. 3 hal itulah sehingga tadi dari level iman Bisa akan naik meningkat kepada level takwa. dan Baik. itulah tujuan kita berpuasa. Baik, itu dia tujuan kita berpuasa ya, untuk meningkatkan level kita menjadi takwa ya. Semoga ya Pak Yai, ya, dari penjelasan Pak Yai tadi ada beberapa poin ya, salah satunya yaitu disiplin dan juga sabar dalam melaksanakan perintah dan juga larangan Allah. Biar semoga kita setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Yai, semua pemirsa RCTV juga bisa naik level ya ke tingkat takwa. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa RCTV, penjelasan lebih lanjut dan juga sesi tanya jawab akan kami hadirkan namun usai pariwara berikut. Jadi tetap bersama kami di Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga teman-teman santri di sini. Dan sudah kita dengarkan bersama pemirsa di segmen sebelumnya penjelasan Pak Yai tentang tema kita, yaitu hikmah puasa menahan diri dan juga meningkatkan takwa. Nih, dari tadi udah kita simak ya, kayaknya sudah memahami, tapi mungkin ada pertanyaan yang timbul nih, karena sudah paham ini jadinya ada pertanyaan yang timbul. Nah, kita kasih kesempatan untuk teman-teman santri di sini kalau ingin bertanya ke Pak Yai, monggo silahkan. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Aisyah Fikriyatul Fatona. Saya izin bertanya. Tadi Pak Kiai menjelaskan tentang hikmah berpuasa, yaitu agar bisa mengendalikan diri dalam bersabar dan disiplin. Apa kunci dari bersabar dan disiplin itu sendiri? Nah, pertanyaan yang bagus, cukup berat juga Pak Yai ya. Berat juga, ya. Gimana nih kuncinya tetap disiplin dan juga sabar ya. Kalau ngomong makanya enak Pak Yai ya. Dan kita bakal dengar jawabannya dari Pak Yai. Silahkan Pak Yai, monggo. Terima kasih ya, ini merupakan pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk bagaimana kunci agar kita bisa berdisiplin dan sabar. Sebenarnya kuncinya adalah pertama kita harus melatih diri. Makanya ini puasa ini juga merupakan Latihan. sarana latihan. Bagaimana yang kebiasaannya kita membiarkan keinginan-keinginan kita untuk dipenuhi di bulan puasa ini, kita menahannya. Dari mulai fajar sampai maghrib. Ini adalah merupakan jenis latihan. Insya Allah dengan latihan sudah terbiasa sehingga kita bisa berdisiplin dan bisa bersabar. Jadi latihan itu penting. Yang kedua, kita harus berpikir tentang akibat ya, tentang kesudahannya, tentang hasilnya. Jadi kita kadang-kadang termotivasi untuk berdisiplin dan sabar ketika kita mengharapkan hasil yang baik. Ya. Itu yang perlu, jadi yang penting. Jadi misalnya dengan menuruti perintah-perintah Allah, maka insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah, mendapatkan pahala, dan kita kelak akan masuk surga dan lain sebagainya. Hasil-hasil inilah yang insya Allah dapat memotivasi kita untuk bisa lebih bersabar dan bisa lebih berdisiplin dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi itu adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bersabar akan diberikan pahalanya tanpa ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memberinya blak-blakan. Yeah. Sebanyak-banyaknya, tidak bisa terhitung. Karena kesabaran kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan kita berpikir ke sana, hasil, akibat, atau kesudahan dari apa yang kita lakukan, insya Allah itu bisa memotivasi kita untuk lebih bersabar dan berdisiplin. Nah, tentunya juga salah satu yang mendukung
sabar dan disiplin adalah lingkungan, milieu yang kita hidup. Nah, ini mumpung bulan puasa, saya pikir semua orang termotivasi untuk berbuat baik. Iya. Semua orang termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa ya. Sehingga inilah waktu yang tepat bagaimana memupuk kesabaran dan disiplin kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal itu barangkali yang bisa kita ambil hikmahnya untuk bagaimana tadi kunci berdisiplin dan juga sabar ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu dalam sebuah hadis diceritakan bahwa lihatlah wahai para malaikatku, lihatlah orang-orang yang berpuasa. Mereka karena menginginkan ridhoku, mereka meninggalkan syahwat mereka, meninggalkan kelezatan mereka, keenakan mereka, meninggalkan makanan mereka, meninggalkan minuman mereka. Semua mereka lakukan demi mencari ridhoku. Maka aku nanti tidak segan-segan untuk memberi pahala yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Demikian. Oke, baik begitu pemirsa ya, jawaban dari Pak Yai seputar bagaimana caranya untuk tetap disiplin dan juga sabar ya. Meskipun prosesnya mungkin cukup panjang dan juga berat ya, untuk tetap disiplin, konsisten ya, dan juga sabar dalam menghadapi segala sesuatunya Pak Yai. Tidak hanya mungkin keresahan atau kesusahan, tapi ternyata kita sedang senang pun ada sabarnya ya, harus sabar ya. Jadi semoga kita semua bisa menerapkan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yai untuk mendapatkan balasan dari Allah atau pahala yang sangat amat banyak dan juga berlimpah, terlebih di bulan suci Ramadan kali ini. Baik Pak Yai, secara singkat mungkin kesimpulan dari tema kita hari ini, hikmah puasa menahan diri dan juga meningkatkan takwa, silakan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa ini adalah merupakan sarana kita meningkatkan keimanan kita ke level takwa. Nah, caranya bagaimana agar iman kita meningkat ke level takwa ada 3. Yaitu pertama, dengan puasa kita melatih untuk berdisiplin dan sabar tadi. Kemudian yang kedua, dengan berpuasa kita termotivasi untuk melakukan amal-amal taat, kebaikan melebihi dari bulan-bulan yang biasa. Dan yang terakhir adalah dengan berpuasa kita melatih empati kita, kepedulian kita kepada sesama yang kurang mampu, kurang beruntung. Nah, itu 3 hal itulah yang insya Allah nanti akan menjadikan keimanan kita menjadi ketakwaan, dan itulah yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Baik ya, amin ya pemirsa semua ya. Nah itu dia pemirsa ya, episode kita hari ini, hikmah puasa menahan diri dan juga meningkatkan takwa. Semoga bermanfaat ya buat semua pemirsa RCTV yang ada di rumah, begitupun kita semua di sini ya, teman-teman santri dan juga saya. Untuk itu terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan atas waktu dan pemaparannya di sore hari ini. Sayang sekali kita sudah harus pamit undur diri Pak ya. Jadi pemirsa jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kami harus pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.